Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Jati Bening Baru. Yang saya hormati segenap jajaran kepengurusan, terutama dari Bapak RW mungkin yang hadir, Bapak RT, jajaran kepengurusan DKM, dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya kedengeran kan? Kalau ini luar ya? Kalau ini dalam? Dalam semua ya? Sama ini. Coba cek. Kita cek. Tes. Hah? Ini lain lagi. Coba lagi. Tes. Ini enak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang pertama sudah diberikan izin untuk silaturahmi ke masjid kita yang tercinta, Masjid Miftahul Jannah, Masya Allah. Memang kerasa bedanya. Kalau di luar itu agak panas tadi Pak, masuk ke sini dingin ya. Bukan AC, bukan. Karena memang inilah dia wajah-wajah ahli surga ya. Nggak tahu kenapa dari tadi subuh, saya subuh, duha, sekarang tiap masuk masjid dingin Pak. Kalau di jalanan panas karena memang di dalam masjid tempatnya ahli surga. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kesempatan kok kaki kita ini mudah datang ke masjid, maka itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ini banyak ibu-ibu, Bu, lebih enak jalan kaki ke mall apa ke masjid? Memang orang soleha ya, ke masjid. Karena masjid langkah yang kita langkahkan akan menaikkan derajat, menghapus dosa ya. Bayangkan kalau kita tadi jalan dari rumah berapa langkah itu, kaki kanan diangkat, dosa dihapus, kaki kiri diangkat, pahala ditambah. Maka orang yang datang ke majelis ilmu, dari wajah dia berangkat sama wajah dia pulang beda. Datang wajah lapar, pulang Kenapa? Kenyang dengan pahala, maksudnya kenyang dengan kebaikan. Kenapa? Karena memang Allah janjikan banyak kebaikan di majelis ilmu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau kalian itu jumpai ada taman daripada taman-taman surga yang ada di dekat-dekat kalian, fajnah ilaih, datang ke situ. Para sahabat bingung, mana taman surga? Maksud di dunia sudah ada taman surga? Maka kala itu Nabi mengatakan taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Maka bismillah kita berdoa, mudah-mudahan seperti Allah kumpulkan kita di taman surga ini, insya Allah kita juga dikumpulkan kelak di taman surga yang hakiki, amin. Dan alhamdulillah juga kesempatan kita berkumpul ini kesempatan yang suasananya begitu istimewa. Karena kumpul bukan urusan masalah duit kita ini, kumpul bukan urusan masalah dunia. Ada bagi sembako habis ini.
Nggak ada kan? Berarti kumpul bukan masalah dunia kita. Memang betul-betul kumpul karena Allah. Kumpul karena Allah. Dan kumpul terbaik, perkumpulan terbaik, pertemuan terbaik ketika seorang hamba bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Di dunia ini namanya pertemuan macam-macam, Pak. Latar belakangnya. Ada yang pertemuan sebab karena proyek, ada. Kalau nggak karena proyek nggak ketemu, ada. Ada yang pertemuan sebab karena kerjaan. Ada yang pertemuan sebab karena apa? Misalkan contoh kesehatan. Ada yang pertemuan karena hobi. Ketemu sama yang sama-sama hobi mancing. Ketemunya di mana? Tempat mancing, gitu ya. Sama-sama hobi sepeda, ketemu tempat sepeda. Banyak pertemuan di atas muka bumi ini, banyak. Pertemuan kerja ada, bawahan ketemu atasan, atasan ketemu bawahan, ada. Ya. Tapi di antara jutaan pertemuan itu, Nabi sampaikan pertemuan terbaik adalah ketika seorang berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Maka bahagia betul kalau kita ini dalam kesempatan hidup dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan hal itu, ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Dan kalau ditanya sekarang di mana itu bisa didapatkan, iya di majelis ilmu seperti ini, di pengajian seperti ini. Nggak ada di pengajian itu ketemu karena apa, kan nggak ada, ya ketemu karena Allah. Makanya ikhlaskan niat. Karena kadang-kadang walaupun ini pertemuan sudah istimewa, setan tidak pernah berhenti untuk menggoda. Kenapa Pak datang? Nggak enak kan saya nggak datang, Pak Lurah datang. Ini berarti datang gara-gara Pak Lurah. Yang ibu-ibu, kenapa Bu datang? Masalahnya kanan kiri pada datang ke masjid. Kalau saya nggak sendiri kan nggak enak. Nah ini berarti gara-gara kanan kiri. Jangan. Memang betul-betul kita langkahkan kaki dari rumah sampai ke sini karena Allah. Itu penting. Kenapa? Karena inilah nanti pertemuan yang akan membuat kita bahagia. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Makanya kalau orang dulu itu kalau habis pengajian biasanya pulang bawa apa? Bawa berkat. Orang sekarang banyak yang menyalahi pulang pengajian tangan kosong. Tangan kosong apa bawa berkat sekarang Ustaz? Bawa berkat pulang, bukan apa-apa. Itu hanya sekedar untuk mengingatkan orang kalau lagi pengajian pulang itu dia bawa sesuatu. Namanya bukan besek, salah kalau dikasih nama besek. Bukan sembako, bukan berkat. Berkat itu dari kalimat bahasa Arab barokah. Jadi orang pengajian pulang ke rumah dia bawa barokah. Pernah saya satu kesempatan di salah satu daerah ya, di Kalimantan waktu itu. Jadi di daerah itu punya kebiasaan kalau pulang pengajian bawa berkat, dan berkat itu nggak dimakan kecuali kalau orang yang ada di rumah itu semua udah kumpul. Jadi berkatnya itu nasi sama lauk. Dibawa ke rumah nih, bapaknya pulang pengajian, anaknya belum pada pulang, ditunggu nggak makan sampai semuanya datang baru dimakan rame-rame. Supaya apa? Supaya semua yang di rumah walau mungkin tidak sempat datang pengajian dapat berkatnya, dapat barokahnya. Maka demi Allah Bapak Ibu, demi Allah, pulang dari sini pasti kehidupan kita lebih baik. Pulang dari sini rezeki kita lebih baik, kesehatan kita lebih baik. Walaupun mungkin di sini ada yang sudah duduk setengah jam ini berubah posisi 2-3 kali. Mungkin karena asam urat, kolesterol, ya. Alhamdulillah itu adalah kelebihan. Jadi kalau ditanya, Bu, kelebihannya apa? Kelebihan saya asam urat. Wah, gitu ya. Ya. Itu semua akan lebih baik. Pulang dari sini semua akan lebih baik. Ada seorang ulama, Ibn Athaillah,
beliau didatangi oleh seorang muridnya. Muridnya bilang, di kampung saya banyak orang tanya, ini saya kumpulin pertanyaan. Saya mau tanyakan kepada engkau guru, supaya nanti aku ketika pulang, aku sampaikan kepada mereka jawabannya. Ada yang tanya gimana caranya supaya sakitnya sembuh. Ibn Athaillah bilang, datang pengajian. Baik, catat. Ada yang lama nggak punya keturunan, apa jalan keluarnya? Datang pengajian, catat, datang. Ada yang lama usaha nggak maju-maju, apa jalan keluarnya? Datang pengajian. Ada yang nyalek nggak jadi-jadi? Oh, nggak ada, zaman dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Banyak sekali yang ditanyakan apa jalan keluar, apa jalan keluar. Jalan keluarnya satu, masalahnya banyak. Jalan keluarnya hanya disebut oleh beliau, datang pengajian, datang ke majelis ilmu. Muridnya bingung, gimana saya mau jawab nih, kayak saya nggak punya ilmu. Kalau nanti mereka datang semua, apa ini jalan keluarnya? Pengajian. Apa ini jalan keluarnya? Pengajian. Apa ini jalan... Semuanya disuruh pengajian, kan kayak nggak punya ilmu. Jawaban cuma satu. Kata Ibn Athaillah Al-Askandari, beliau mengatakan, memang itulah jalan terbaik dari semua masalah yang kau sebutkan tadi. Kenapa? Pulang dari pengajian. Bayangkan pengajian ini Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh malaikat turun di mana dia ada tempat orang mencari ilmu, talabul ilm, diminta turun semuanya malaikat. Fajnah, maka dia akan menurunkan sayapnya, ridhan bima yasna. Nih semua malaikat yang kita nggak tahu nih, nggak kelihatan karena dia gaib, mata kasat mata kita nggak bisa lihat. Mereka semua menurunkan sayapnya menghormati orang yang sedang di dalam majelis ilmu. Mereka pandangi wajahnya satu. Tadi sebelum ini saya diajak Pak Ketua untuk datang ke depan ini, di situ ada CCTV. Ditunjuk tuh, kelihatan di CCTV itu mana yang ngantuk, mana yang nggak ngantuk, kelihatan. Di zoom kelihatan. Ada yang di zoom lagi mau buka roti nggak jadi, buka roti nggak jadi, kelihatan itu. Ada yang mau ngambil salah keliru jeruk, ada juga. Kelihatan semuanya zoom nih. Ya, saya langsung terbayang itu tadi malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala utus ke tempat yang di dalamnya ada majelis ilmu, di zoom satu-satu, malaikat ngeliatin wajah kita satu-satu Bapak Ibu. Ya Allah, alangkah nikmatnya itu. Ketika dilihat, malaikat akan mendoakan keselamatan untuk orang yang dilihat itu. Jadi kita mah cuman diam begini aja. Ya, pulang ribuan malaikat udah doain kita, ya Allah keselamatan untuk hambamu fulan itu. Ya Allah keselamatan untuk hambamu fulan. Dulu mungkin orang dulu bingung bagaimana dilihatin satu-satu. Tadi dengan teknologi CCTV di situ itu ketahuan. Ketahuan satu-satu, ya Allah. Merinding juga ngelihatnya. Kenapa? Diingat dengan itu. Malaikat yang langsung lihat, doakan ya Allah, doakan. Ribuan malaikat. Mengundang anak yatim, 1000 anak yatim suruh doain kita. Berapa modalnya Bapak Ibu? Berapa modalnya? Kalau ngasih anak yatim kan nggak mungkin diundang pulang nggak bawa apa-apa. Taruhlah kalau seandainya 1000, setiap orang dikasih 100.000, berarti berapa? Modalnya untuk undang 1000 anak yatim? 100 juta. Kita undang 1000 anak yatim, doain 100 juta keluar. Ini malaikat. Ribuan malaikat turun doain kita. Dan malaikat udah tahu tuh, masalah orang per orang udah tahu. Nih masalahnya utang nggak lunas-lunas. Langsung didoain sama malaikat, ya Allah mudah-mudahan nih utang orang ini lunas ya Allah. Begitu. Ini masalahnya penyakit pusingnya nggak sembuh-sembuh, didoain. Ini masalahnya anaknya lagi pada bikin ribet, didoain. Ya ini masalahnya bentar lagi pensiun, udah bingung, doain. Coba bayangkan, alangkah nikmatnya. Pulang, kita mungkin nggak doa apa-apa, udah didoakan ribuan malaikat. Maka tadi yang disampaikan oleh Ibn Athaillah tadi, orang datang pengajian, keluar, selesai. Kenapa? Ribuan malaikat yang mendoakan. Makanya, bismillah, datang ke pengajian bahagia, datang ke pengajian gembira, datang ke pengajian ikhlas, pulang. Insya Allah hidup kita jauh lebih baik, dunia akhirat, insya Allah. Muqaddimah, belum masuk inti Bapak Ibu.
Ini mau sampai jam 2 apa jam 3? Ini mohon maaf, saya tidak bisa sampai duhur. Saya tidak bisa sampai duhur, saya hanya bisa sampai asar. Enggak. Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau saya lihat randon mungkin sampai duhur, tapi mohon maaf, beribu maaf, mungkin saya bisa hanya sampai jam 11 lewat sedikit. Ya, lewat sedikit, bukan lewat 1 jam. Kalau lewat 1 jam dari jam 12 ya. Tapi mudah-mudahan sekali lagi kebersamaan kita ini mampu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj, Masya Allah. Ditambah lagi nih kumpulnya kita dalam rangka untuk memperingati Isra dan Mi'raj, memperingati mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Quran. Jadi sepakat ulama kalau mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Setelahnya Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj ini Bapak Ibu sesuatu yang belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad nggak ada orang yang diperjalankan, nggak ada nabi yang diperjalankan oleh Allah dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke-7, tembus Sidratul Muntaha, pulang lagi Masjidil Aqsa, balik ke Mekah sampai sebelum subuh. Nggak ada. Ini mungkin kalau buat orang dulu aneh bin ajaib ini. Kalau orang dulu, tapi kalau kita orang sekarang ini jadi nggak aneh lagi. Bukan sesuatu yang mustahil, minimal Isra-nya. Bayangkan orang zaman dulu kalau dia dari Jakarta mau ke Mekah itu butuh 6 bulan naik kapal. Mau ke Mekah masih naik kapal uap, nggak tahu kalau naik kuda berapa lama lagi. Dari Jakarta sekarang cukup 8 jam. 8 jam itu ternyata pakai pesawat komersil itu masih lama. Ada yang lebih cepat lagi sekarang, bisa pesawat superjet dari Jakarta ke Mekah 4 jam. Coba bayangin, 4 jam ke Mekah dari Jakarta. Ya, itu semua masih buatan manusia. Mungkin satu masa yang akan datang dari Jakarta sampai ke Mekah bisa jadi 5 menit, bisa jadi. Karena tadi Allah anugerahkan kepada manusia akal. Dengan akal ini berpikir sehingga mampu menciptakan teknologi. Bapak Ibu, ini manusia. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Kemarin saya manasik haji. Masih awal-awal ini manasik haji. Lalu cerita tentang sejarah haji. Ketika cerita tentang sejarah haji, ada sejarah di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim naik ke salah satu bukit yang ada di sebelah Ka'bah. Ibrahim, naik tuh bukit Jabal Abi Kubais. Naik Nabi Ibrahim ke atas. Begitu naik ke atas, apa yang diperintahkan oleh Allah? Ibrahim, sekarang dari atas bukit ini kamu teriak, panggil orang untuk datang haji, panggil. Nabi Ibrahim bingung, bagaimana saya teriak dari atas bukit untuk manggil orang supaya berangkat haji? Siapa yang dengar ya Allah? Apa kata Allah? Engkau yang meneriakkan dan aku yang menyampaikan. Akhirnya Nabi Ibrahim teriak menghadap 4 mata angin, timur, selatan, barat, utara, memanggil orang untuk haji. Turun mungkin belum terjawab itu, bagaimana ini suara bisa sampai. Tapi ternyata terbukti sekarang kan tidak ada orang yang tidak tahu dari mereka yang di hatinya ada iman tentang perintah haji. Dan perkara itu juga sekarang udah bukan mustahil buat manusia. Bayangkan Bapak dan Ibu, waktu COVID kemarin, ada teknologi yang begitu viral, masyhur, rame dipakai, Zoom. Sebelumnya belum ada tuh Zoom. Ya.
Waktu itu saya masih di Jordan di saat COVID. Jadi kalau pengajian di sini ada beberapa masjid yang pengajian itu pakai layar begitu, lalu ada infocus di sini. Saya dari Jordan, pengajian subuh Pak. Di sini subuh jam 5, di Jordan jam 12 malam. Pengajian tuh depan. Saya bilang, Bapak Ibu, inilah dia jawaban dari setiap mukjizat yang pernah Allah berikan kepada para nabi. Kalau di antara kita masih ada yang membuat mukjizat itu harus masuk di otak, harusnya zaman kita ini lebih mudah untuk mencernanya. Bayangkan ini, saya ngomong jaraknya 10.000 kilometer dari tempat Bapak dan Ibu, suara saya didengar di sana. Gambar saya juga ada. Ini nggak usah jauh-jauh, 100 tahun yang lalu nggak bisa ada yang seperti ini kecuali dukun. Kecuali dukun. Dukun gitu kan, kalau mau ada apa-apa ambil baskom, ada air. Mau komunikasi dengan dukun yang sana, baca mantra panjang-panjang, dikasih kembang 7 rupa, baru keluar yang di sana. Udah gitu gambarnya masih hitam putih. Dari dulu sampai sekarang kemampuannya setan temennya dukun ini nggak berkembang, masih hitam putih aja. Sekarang yang manusia udah LED. Itu namanya Bapak Ibu, mohon maaf, kalau 10 tahun yang lalu kita tawaf di Ka'bah, itu yang dipegang tasbih. Sekarang ini yang dipegang handphone. Tawaf di Ka'bah yang dipegang handphone. Dulu dipegang handphone masih pada baca-baca apa yang di sini. Sekarang udah enggak. Fenomena baru. Apa dia? Ngajak tawaf orang serumah. Jadi dia hidupkan video call. Orang di rumah itu mungkin keluarganya. Ini biasanya orang Mesir begitu. Orang Indonesia belum saya jumpa sih. Tapi kalau lagi tawaf sebelahnya orang Mesir tuh, wah, labbaik, subhanallah, walhamdulillah. Saya ngapain? Saya sambil coba ngintip-ngintip. Ya Allah, di belakangnya orang banyak. Ya, ternyata satu kampung dia panggil, diajak tawaf bareng. Jadi satu ya. Teknologi kan, yang di kampung langsung bisa hadir. LED, nggak pakai hitam putih. Kalau zaman 100 tahun yang lalu, nggak usah 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, yang bisa begini ini, cuman jin aja udah nggak bisa begitu, belum bisa begitu. Jin masih hitam putih, masih pakai syarat-syarat macam-macam. Handphone syaratnya cuma satu, apa? Pulsa. Nggak ada yang lain. Tapi bisa. Nah, kita mudah menerima yang begini ini, padahal ini hanya otaknya makhluk, punyanya manusia. Lalu bagaimana dengan mukjizat terbesar ini? Harusnya buat kita ketika kita menerimanya dengan keimanan, nggak ada lagi ragu. Sekarang lagi dibedah Bu, Pak. Sana di dunia barat orang-orang yang tidak beriman. Dia buka-buka lagi apa? Buku-buku 50 tahun ke belakang. Di antara buku itu hujatan dari para orientalis, orang-orang yang nggak suka dengan Islam, orang-orang yang bukan Islam, mencoba mencari sisi celah buruknya Nabi Muhammad SAW. Di antara yang dibikin adalah ini, Isra Mi'raj. Gimana itu? Nabinya orang Islam ini banyak ngayal. Gimana dia bisa berangkat begini. Sekarang mereka sendiri malu. Kenapa malu? Karena mereka sendiri juga paham tentang teknologi. Ada pesawat superjet bisa sekian jam. Bahkan bukan hanya sekedar itu, yang langsung pindah ke planet itu mampu dengan kecepatan juga yang luar biasa. Coba. Akhirnya mereka justru dari sini berpikir, ya Rabb, ini luar biasa. Apalagi kalau kita bicara bukan hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman. Ada yang kenal Nabi Sulaiman? Ada yang kenal Nabi Sulaiman? Kenal apa tahu? Kalau kenal tuh pernah ketemu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml mengabadikan kisah ketika Nabi Sulaiman ini ngedongeng sedikit boleh ya Bu ya? Cerita Pak, cerita. Nabi Sulaiman lagi apel, pasukannya dikumpulkan semua. Saking cerdasnya Nabi Sulaiman, mampu melihat siapa yang nggak hadir. Ada satu yang nggak hadir, burung hudhud. Padahal itu jumlah pasukannya nggak terkira.
Ada riwayat menyampaikan kalau Nabi Sulaiman sedang kumpul di satu tempat padang yang luas, dikumpulkan semua pasukannya dari golongan manusia, dari golongan jin, dari golongan hewan, dari angin, dari badai, dari pasir, dari air, itu semuanya pasukan Nabi Sulaiman. Itu dari mata sampai mata memandang di ujung masih pasukannya Nabi Sulaiman. Tapi kok bisa Nabi Sulaiman dalam waktu singkat ketahuan yang gak hadir itu adalah dia? Gimana ngeceknya? Kalau kita mikir ngecek satu-satu ya susah. Tapi apa? Di zaman Nabi Sulaiman teknologi sudah tinggi. Maka langsung ketahuan, oh yang nggak hadir, hut-hut. Orang dulu bingung, Pak, Bu, kalau dibikin begini. Kalau orang sekarang mah nggak bingung. Bos punya 1000 karyawan, semua masuk jam 7. Bosnya datang jam 7.10. Baru 10 menit dari jam 7, datang ke tempat HRD, dia tanya, siapa yang nggak datang? Udah ketahuan. Padahal karyawannya 1000. Gimana caranya? Oh, ternyata karyawannya pakai apa nih namanya? Fingerprint. Begitu mau masuk, datang. Oh, masuk. Sampai jam 7 kelihatan. Yang nggak masuk siapa? Bayangkan. Itu sudah ada di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau baca cerita, jangan begitu aja lewat. Enggak. Hayati. Kok bisa? Dari sekian ratus juta tentara Nabi Sulaiman, dari golongan manusia, dari golongan hewan, dari golongan jin, bahkan ditambah angin, pasir, laut, kok bisa ketahuan langsung hut nih nggak datang? Kenapa? Teknologi maju di zaman Nabi Sulaiman. Ditambah lagi ternyata hut ketika langsung mau dihukum oleh Nabi Sulaiman, hut datang langsung bilang, saya nggak kemana-mana sebenarnya, cuman ketika saya terbang saya lihat ada satu negeri yang dia makmur, itu negeri tapi penduduknya semuanya nyembah matahari. Ini musyrik, wahai Nabi Sulaiman, kau harus ingatkan mereka. Oh begitu, baik, ingatkan. Begitu diingatkan, kalau diceritakan panjang, tapi intinya diundanglah ini pimpinan raja yang ternyata seorang wanita, namanya Ratu Bilqis. Ketika diundang, Nabi Sulaiman mikir, apa yang bisa membuat dia ini nanti begitu sampai di istana saya ini langsung takluk tanpa perang. Ada yang bilang dari golongan jin, dan itu disebut di dalam Al-Quran dengan nama Ifrit, jin Ifrit. Wahai Nabi Allah, saya akan datangkan singgasana itu raja, saya akan datangkan singgasana itu ratu, bahkan sebelum engkau berdiri dari tempat. Luar biasa cepat ya. Belum ini, kalau berdiri itu cuman begini, belum selesai. Jadi cuman begini, singgasana yang ada di Yaman nyampe ke Palestina, yang jaraknya kurang lebih 8.000 km. Ini paket super ekspres. Nyampe. Wah, itu jin. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan dalam ayatnya? Dan ada hambaku dari golongan manusia yang punya ilmu. Dia bilang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah, kalau aku akan datangkan itu singgasana sebelum matamu yang berkedip itu melek lagi. Jadi baru kedip itu berapa? Nah, kan cepat banget. Nah, ini kalau kita kedip, kalau Nabi Sulaiman kedip, belum melek, udah datang itu singgasana. Berarti canggih Ifrit apa canggih manusia? Canggih jin apa canggih manusia? Canggih manusia. Dan itu sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan sekarang kita jadi nggak susah, terbukti ternyata jin dengan kita canggih kita. Kenapa? Karena kita mampu untuk melakukan hal-hal dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar fitrah kita. Jin bisa terbang, kita nggak bisa terbang, tapi kita bikin pesawat jet. Jin bisa nyelam di dasar samudra, kita nggak bisa, tapi kita bikin kapal selam. Ya, jin bisa komunikasi dengan yang jauh. Teman yang ngobrol, kita nggak bisa, suara kita terbatas, tapi kita diberikan teknologi komunikasi. Jin kalau ngomong mungkin suaranya bisa kencang,
Kalau kita enggak, teriak-teriak paling seberapa sih, tapi ada mikrofon. Begitulah. Nah, Isra dan Mi'raj salah satunya Bapak dan Ibu, di antara hikmah adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya awali karena ada pesan juga dari pengurus. Banyak di antara kita ini yang menganggap Isra Mi'raj ini hal biasa gitu. Atau bahkan ada yang menyimpulkan Isra dan Mi'raj ini kayak klinik. Ada yang menyimpulkan Isra dan Mi'raj ini seperti hayalan, dongeng. Enggak. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia saja bisa menciptakan teknologi, bagaimana dengan Allah? Muqaddimah kedua. Alhamdulillah. Sambil Bapak Ibu alhamdulillah itu ada kenceleng muter. Ada yang mau surga? Ada yang mau surga? Kalau surga masukin kenceleng jangan 5.000. 5.000 itu bioskop aja nggak masuk. Bioskop aja nggak masuk, mau masuk surga. Ya, jangan 10.000. Ibu-ibu pergi ke mall kalau cuma bawa 10.000 aja ngeper. Masuk yuk ke mall, ya cuma ada 10.000, ngeper pulang lagi. Lah ini mau masuk surga, maka harus banyak. Baik, Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, ini adalah peristiwa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di saat beliau itu sedang dalam masa sulit. Sedang dalam masa sulit. Jadi Isra dan Mi'raj ini bukan hadiah saat Nabi sedang gembira, bukan hadiah saat Nabi sedang senang, bukan hadiah saat Nabi sedang menang perang atau apa, enggak. Hadiah dari Allah saat Nabi sedang susah, saat Nabi sedang berat, musibah sedang banyak. Bayangkan, kala itu harta beliau lagi habis-habisnya, sepeser pun enggak ada. Tiba-tiba paman beliau di tahun itu meninggal dunia. 3 bulan dari itu nggak lama istri beliau Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia di tahun yang sama. Di tahun yang sama semua cobaan Allah berikan. Ditambah di tahun itu diusir dari Mekah. Karena diusir akhirnya pindah ke Taif. Di Taif ternyata dilempari batu. Sampai kala itu disebutkan Nabi ketika dilempari batu oleh orang-orang Taif itu sampai tidak ada sisa kulit kecuali sudah dilumuri darah. Jadi itu di tahun ke-10 dari kenabian. 10 kenabian itu artinya Nabi sudah diutus menjadi Nabi selama 10 tahun. Udah 10 tahun dakwah, ternyata bukan makin cemerlang, bukan makin melejit, tapi makin terpuruk, makin susah, makin berat. Ujian bertubi-tubi, sesak nafas, seolah tidak bisa lagi berpikir apa yang dikerjakan. Sahabat banyak yang dibunuh, udah sangat sulit. Kalau ada pengamat, Pak, kalau ada pengamat yang didatangkan kala itu untuk mengamati, kira-kira apa pendapatmu ini dengan dakwahnya Nabi Muhammad, pasti semua akan mengatakan selesai. Tapi yang luar biasa, Allah hadiahkan Isra dan Mi'raj. Dan ternyata sepulang dari Isra dan Mi'raj, semua masalah satu demi satu mampu terselesaikan. Pulang Isra Mi'raj yang tadinya namanya sandaran kekuatan politik itu adalah paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Dan ketika meninggal nggak punya lagi kekuatan politik, tiba-tiba pulang dari Isra Mi'raj, Nabi diberikan kekuatan untuk memiliki kekuatan politiknya. Yang tadinya yang menopang dakwah dengan harta sang istri, yang menjadi sumber kekuatan ekonomi, begitu istrinya meninggal, nggak punya walau sepeser, bingung besok dakwah bagaimana, pulang dari Isra Mi'raj,
mampu untuk memiliki pundi-pundi harta sendiri. Yang tadinya sahabatnya pada dibunuh, sahabatnya syahid, sahabatnya itu pergi ke sana kemari hijrah, pulang dari Isra Mi'raj, sahabatnya semua justru tumbuh makin kuat. Ya. Yang biasanya ditolak, pergi ke sini ditolak, pulang Isra Mi'raj, justru ada satu tanah yang menerima Nabi Muhammad SAW, dan itu nanti akan menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad. Mana dia? Madinah. Jadi Bapak dan Ibu, Isra Mi'raj ini keajaiban yang luar biasa. Isra Mi'raj ini titik balik. Isra Mi'raj ini sumber pundi kebaikan. Maka sekali lagi wajib bagi kita setiap berlalu Isra Mi'raj di setiap tahun, rayakan. Setiap berlalu Isra Mi'raj di setiap tahunnya 27 Rajab, adakan apa istilahnya, pengajian, adakan majelis ilmu untuk membahas, mengkaji. Kenapa? Karena ini sumber kekuatan. Kalau ada di antara kita yang saat ini merasa hidupnya kok susah, ya, penyakit aja ganti-ganti, kemarin pusing, sekarang sakit gigi, besok encok, ya, selesai bayar lunas utang, utang lagi, ya. Ini masalah bertubi-tubi, perlu belajar dari Isra Mi'raj. Kenapa? Sekali lagi, perjalanan yang cuma satu malam itu ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Maka kalau dilihat grafik dakwah Nabi, ini grafik dakwah Nabi ya, bukan grafik perolehan suara, bukan. Grafik dakwah Nabi itu ketika beliau itu diutus di usia 40 tahun, ternyata bukan stuck, ternyata bukan terus naik, tapi sedikit naik, masuk di tahun keempat langsung turun sampai ke tahun 10 dari kenabian, sampai di titik nadir. Pulang Isra Mi'raj baru seolah ada nafas lagi, ada nyawa lagi, naik. Begitu hijrah langsung tinggal landas melejit. Makanya ketika Nabi saat Fathu Mekah, itu jumlah pengikut Nabi di Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, itu jumlah pengikut Nabi 8.000. 10.000. Tapi 2 tahun berikutnya jumlah pengikut Nabi 114.000. 2 tahun saja melejit. Luar biasa. Maka pelajaran dari Isra Mi'raj ini banyak. Dan tidak mungkin, saya ada satu tulisan Bapak Ibu, 72 hikmah Isra dan Mi'raj. Ini kalau di 72 semuanya disampaikan, itu bisa 3 bulan di sini kita nggak pulang-pulang. Maka 72 ini mungkin hanya saya sampaikan 1. Dan 1 ini juga saya tanyakan kepada Bapak Ibu, biasanya yang sering dijumpa atau disampaikan, gak apa-apa kita mengambil dari sesuatu yang sudah sering disampaikan untuk diulang aja, daripada yang baru nanti yang lama lupa. Jadi apa kira-kira para ustadz ketika menyampaikan hikmah Isra dan Mi'raj, yang paling sering Bapak Ibu dengar tentang apa? Tentang apa? Sholat. Baik, tentang sholat. Sekali lagi Bapak Ibu ya, hikmah Isra dan Mi'raj bukan 1. Hikmah Isra dan Mi'raj bukan 2, bukan 3, bukan 5, bukan 7. Saya pribadi membaca, bukan saya nulis sih, saya membaca ada karangan seorang ulama 72 hikmah Isra dan Mi'raj. Di akhir bahkan beliau masih menulis, ini bukan akhir segalanya. Artinya masih banyak kemungkinan hikmah-hikmah yang bisa digali dari Isra dan Mi'raj. Oke, kita ambil yang sudah Bapak Ibu ketahui. 1, sholat. Kenapa Isra dan Mi'raj ini selalu identik dengan sholat? Mungkin saya nggak adil lah kalau cuma 1 ya. Kita bikin 72, saya ambil belakangnya aja 2. Jadi nanti sholat dan 1 lagi. Sholat. Kenapa kok sholat? Karena sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perintah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung di Sidratul Muntaha.
Maka singkatnya begini, Bapak Ibu, tidaklah sesuatu itu penting, tidaklah sesuatu itu penting kalau tidak ketika menerimanya di tempat yang paling penting. Dan Sidratul Muntaha itu bocorannya saja, Bu, kalau kita, Bapak Ibu ya, kalau kita ceritakan runut seperti apa yang disampaikan dalam hadis sahih riwayat Muslim ketika Nabi menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Hadis panjang, cerita full Isra Mi'raj. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, Jibril berhenti. Lalu Nabi lihat, lah kenapa berhenti? Ayo jalan lagi. Kata Jibril apa? Muhammad, batasku hanya sampai di sini. Kalau aku lanjut, aku kebakar. Yang diperbolehkan lanjut hanya engkau. Maka Nabi jalan. Itu Sidratul Muntaha. Untuk menunjukkan betapa tempat itu luar biasa, Jibril aja gak masuk. Di tempat itu Nabi menerima perintah sholat. Di tempat itu Nabi menerima perintah sholat. Maka di tempat yang penting, Nabi menerima sesuatu yang penting, bahkan nanti disampaikan lagi, ditambah bahwa itu adalah penting, maka jaga Bapak Ibu. Kita itu udah enak. Nabi pertama kali menerima perintah sholat berapa waktu? Berapa waktu? 50 waktu. 50 waktu itu Bapak Ibu, kalau 24 jam berarti 50 dibagi 24 jam, setiap jam kita 2 kali sholatnya, setengah jam sekali sholat. Itu kalau 24 jam. Tapi kalau dibikin kayak kita sekarang ini sholat 5 waktu hanya di 12 jam, maka 50 waktu itu tiap 15 menit kita sholat. Kebayang nggak itu gimana? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, selesai zikir, baru mau keluar, sampai di pagar masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk lagi sholat. Selesai sholat, zikir, mau keluar masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 50 waktu. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Dari 50 dibikin 5. Itu kalau masih ada orang yang merasa menjadi beban, aduh, maka pasti hidupnya akan penuh dengan beban. Ingat ya, ini rumus. Kalau orang menjadikan sholat itu jadi beban, maka hidupnya pasti penuh dengan beban. Tapi kalau orang ringan untuk menegakkan sholat, maka segala beban akan Allah ringankan. Itu sholat. Makanya Nabi SAW menyampaikan, awal ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua amal hamba ini adalah sholatnya. Kalau baik itu sholat, semua jadi baik. Kalau nggak baik sholat, selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang profesinya guru, ada yang profesinya dosen, nggak ada, pensiunan sudah, alhamdulillah. Kalau ada guru atau dosen, minggu depan muridnya itu ujian, lalu gurunya bilang, minggu depan ujian ya, ujian Pak, baik, kamu catat soalnya. Ada 5 soal, kamu catat soalnya. Itu kira-kira gurunya baik apa enggak? Baik apa enggak? Baik apa kriminal? Bocorin soal kalau kata orang begitu kan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala, belum kita dihisab nanti, soalnya udah dikasih tahu. Bukan kisi-kisi ya, soalnya. Kata Allah nanti kamu akan dihisab, dan hisab pertama sholat. Hisab pertama sholat. Maka kalau orang itu cerdas, paham, dan dia yakin dia bakal dihisab, yang dia perbaiki bukan rumahnya. Ini nggak pernah berhenti rehab rumah terus, nggak pernah berhenti ngelap mobil terus, nggak pernah berhenti. Bukan nggak boleh, boleh, tapi ingat, rumah nggak ditanya. Makanya nggak ada pertanyaan malaikat kubur, nggak ada. Kenapa kamu sampai mati masih ngontrak terus? Nggak ada pertanyaan itu, mohon maaf, nggak ada. Tapi alangkah banyak orang yang malu kalau dia udah tua masih ngontrak, malu. Padahal itu nggak ditanya sama malaikat, nggak penting.
Nggak akan malaikat tanya di dalam kubur, kenapa kamu sampai mati motor nggak ganti-ganti, nggak ada. Ini sekarang, waduh, budaya konsumerisme ini. Tiap bulan keluar model baru, jadi pengennya nih. Sholat masih begitu-begitu aja, padahal yang jadi pertanyaan nanti sholat. Maka wajib bagi kita ini dengan momen Isra dan Mi'raj memperbaiki sesuatu yang akan pertama kali ditanyakan nanti di yaumul hisab, sholat. Ini ada orang yang sholat jadi beban, begitu dengar azan langsung bilang, ya Allah udah azan lagi. Padahal yang salah mah bukan azannya, dianya. Sebab sholat duhur, sholatnya 5 menit lagi azan asar, baru sholat duhur. Ya wajar begitu selesai sholat, baru aktivitas Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang udah azan lagi. Bukan azannya yang salah, situ yang salah. Ini kalau kualitas yang seperti ini manusianya susah mau dapat kebaikan. Kualitas yang seperti ini manusianya susah nanti mau lulus ujian. Maka sholat ini sesuatu yang penting-pentingkan. Jangan dikasih di waktu yang sisa-sisa. Ini kadang-kadang sholat malah justru jadi tempat ngelamun. Apalagi kadang-kadang ada orang yang godaan setannya itu di sholat. Kunci hilang, nyari kemana-mana nggak ketemu, di mana ya, di mana. Begitu lagi sholat, Allahu Akbar, oh iya kunci di bawah fasbung, Allahu Akbar, cepet sholatnya, nggak masalah. Nungguin tukang sayur nggak lewat-lewat nih, kemana nggak lewat-lewat. Akhirnya sholat begitu Allahu Akbar, sayur, nggak ada sayur. Sholat kalah apa tukang sayur, dibatalin sholatnya nungguin. Ini nih masalahnya. Orang yang tidak pernah mengutamakan sholat, maka Allah tidak akan pernah utamakan dia. Orang yang tidak pernah memprioritaskan sholat, maka dia tidak akan pernah diprioritaskan oleh Allah. Ini penting sholat. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu udah sering sholat, udah sering. Tetapi bukan berarti orang yang sudah sering sholat itu sholatnya pasti berkualitas. Enggak juga. Perlu untuk kita senantiasa perbaharui, senantiasa koreksi, senantiasa perbaiki. Makanya kenapa sholat yang terbaik buat bapak-bapak itu jamaah. Karena sholat jamaah itu yang bisa menjaga kualitas. Kalau sholat nggak jamaah, kadang-kadang kualitas jadi berkurang. Contoh, banyak loh orang itu yang lagi sholat, kalau sholat di rumah sama sholat di masjid, bajunya beda banyak, mukenanya beda banyak. Kalau sholat di rumah, bapak-bapak pakai kaos oblong, sarung bekas selimut, sholat. Begitu ke masjid baru pakai baju koko. Ibu-ibu juga begitu, jangan ketawa-ketawa, ibu-ibu sama. Begitu di rumah mau kena yang mana aja, mau kena mau kagak pakai aja. Begitu ke masjid dipilih yang paling bagus. Ketika ditanya kenapa beda bajunya sholat di rumah sama sholat di masjid, dijawab, kan kalau di masjid nyembah Allah, lah di rumah nyembah siapa? Itu pertanyaannya. Coba bayangkan. Kalau di masjid kan ritme dijaga, jadi ketumakninahan dijaga, ngikut sama imam. Allahu Akbar. Oh, dari Allahu Akbarnya udah beda. Di masjid ngikut Allahu Akbar. Kalau di rumah Allahu Akbar. Udah beda. Imamnya baca tartil Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru basmalah. Kalau sholat di rumah udah waladhdallin. Amin. Gitu. Ya. Mentang-mentang udah hafal ruku cepat. Itulah dia kenapa? Kita itu dijaga oleh Nabi agar kita diprioritaskan oleh Allah, maka prioritaskan sholat. Nabi seolah ingin memberikan pelajaran buat kita. Belajar dariku, kata Nabi. Dulu aku susah dengan perintah sholat, lalu aku kerjakan sholat, aku mampu kuat. Allah hilangkan kesulitan, nggak ada lagi susah dalam hidup.
Aku dulu pernah terpuruk dengan ini, sholat aku kerjakan dengan sebaik mungkin, Allah perbaiki segalanya. Aku dulu pernah begitu. Itulah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu sebagai garis pembeda dari segala macam keterpurukan. Lalu datang perintah sholat, dilaksanakan dengan sebaik mungkin, langsung Nabi mampu mendapatkan kesuksesan yang begitu gemilang. Sholat. Ada yang punya toko di sini? Ada yang punya toko? Ada yang punya toko? Kalau toko lagi rame, tiba-tiba adzan duhur, kira-kira kita tutup tokonya apa kita tutup speaker masjidnya? Ya kan, ada kan sekarang ini kan, ini ada nih handphone kan, pengikat azan kan ada kan, udah di setel tuh, udah bagus nyetel adzan. Begitu lagi tokonya rame, apalagi Allah Akbar, ganggu, ceklek dimatiin. Sholat ganggu. Nah, ketawanya kencang tuh biasanya. Enggak apa-apa. Biasanya yang banyak pelajaran. Begitu. Belanja lagi enak-enaknya azan. Azan dikira ganggu. Azan itu menjadi sesuatu yang membahagiakan, itu cuma satu momen aja Pak buat kita ini Pak. Azan itu dinanti-nantikan dalam hidup kita ini cuma satu momen aja ternyata. Kapan dia? Azan maghrib waktu Ramadan. Itu aja yang ditunggu-tunggu. Itu kalau namanya azan maghrib ditunggu-tunggu. 5 menit lagi azan maghrib udah. Begitu dengar azan, alhamdulillah. Begitu. Maksud saya itu pelajaran sebenarnya. Bisa nggak itu dipakai dalam setiap azan 5 waktu? Begitu dengar, alhamdulillah. Begitu. Ini ada tips and trick Bu, Pak, ya mungkin nggak didapat selain tempat ini. Apa dia? Dengan sholat nih, karena pahala sholat kan luar biasa tadi. Gimana caranya 24 jam kita itu walau lagi nggak sholat dihitung pahala sholat? Gimana caranya? Begini, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya lagi kumpul. Lalu Nabi bilang, Allah Subhanahu Wa Taala kagum dengan kalian. Maksudnya kagum dengan umatnya Nabi Muhammad. Kagum dengan kalian. Para sahabat bingung, kenapa ya Rasul? Kok bisa? Maha pencipta Allah Subhanahu Wa Taala kagum dengan makhluknya ini. Maka Nabi SAW menyampaikan, karena kalian adul faridah wantadarul ukhra. Karena kalian itu melaksanakan kewajiban sholat, maksudnya karena kalian melaksanakan kewajiban sholat. Mungkin kalau itunya aja biasa, tapi yang berikutnya nih, wantadarul ukhra, dan kamu menunggu sholat berikutnya. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi begini, kalau ada orang selesai dari sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai nih sholat subuh. Setelah itu dia zikir, habis selesai zikir dia doa, lepas doa dia niat dalam hati, bismillah ya Allah, sekarang saya nungguin sholat duhur datang. Dari selesai itu tadi sampai dengan duhur, dia dihitung sholat walau apalah aktivitasnya. Walau habis itu pulang ke rumah sarapan terus mancing, waktu mancing dihitung sholat. Kalau waktu mancing ditanya sama temannya, ngapain Pak mancing? Nunggu duhur. Wah, itu sholat. Pak Lurah berangkat ke masjid, ditanya sama bawahan, kantor Pak Lurah? Iya, nunggu duhur. Itu selama di kantor pahala sholat. Ibu-ibu lagi ke pasar belanja, ngapain? Ya daripada bengong, nunggu duhur sambil belanja. Belanjanya dihitung pahala sholat. Bapak-bapak pensiunan udah gak ada kerjaan lagi, main badminton. Ngapain main badminton? Nunggu duhur. Dah cemes 2 rakaat. Gitu. Nggak kuat badminton, pensiunan main catur. Main catur yuk. Ngapain main catur? Nungguin duhur. Itu dihitung duhur. Ilmu itu ilmu. Makanya kalau nggak punya ilmunya kan enggak. Ngapain main catur? Ya daripada nggak ada kerjaan, ya sudah nggak dapat apa-apa. Beda, padahal bedanya cuma di situ. Bedanya di niat. Makanya Allah kagum dengan hambanya yang seperti ini. Ini rahasia yang disampaikan oleh Nabi. Sholat luar biasa. Ya, selesai Isya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, zikir doa sambil pulang ke rumah, niat dalam hati Allah, bismillah. Nunggu subuh, saya tidur. Tidur dia ngorok lah, apalah. Ngoroknya selama itu dihitung sholat sampai ketemu subuh. Coba bayangin.
Ya, asal jangan perbuatannya bernilai maksiat. Jangan ibu-ibu lagi waktu doha ngerumpi yuk, ngegosip yuk, ngapain? Nunggu duhur, nggak bisa. Ngegosip dosa. Kalau dosa nggak kehitung, langsung batal, cancel. Makanya dijaga makanya Nabi mengatakan intidharus shalah ba'da shalah, nunggu sholat untuk sholat berikutnya selama dia tidak melakukan perbuatan dosa. Selama dia tidak melakukan perbuatan dosa, itu dihitung pahala. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Alhamdulillah sudah jam 1 siang waktu Irian Jaya, jam 12 waktu Sulawesi, dan jam 11:10 waktu Jati Bening Baru. Saya mohon maaf sekali lagi tidak bisa menemani Bapak dan Ibu sampai di asar. Ini aja suara udah mulai hilang gitu kan. Kalau sampai asar mungkin pulang yang di rumah nggak kebagian suara. Jadi bismillah, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi awal silaturahmi yang baik. Yang sedikit ini menjadi awal pertemuan yang insya Allah diberkahi Allah. Dan terima kasih Bapak dan Ibu, sebenarnya 2 hari ini saya meriang. Tapi alhamdulillah, karena bertemu dengan orang-orang soleh seperti ini, belum sempat minum obat penyakitnya udah lari. Ya, kenapa? Ketemu orang soleh, ketemu orang soleh. Makanya Bismillah, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini pertemuan yang diniatkan karena Allah, pertemuan yang bisa seperti Allah kumpulkan kita di pertemuan ini, insya Allah nanti Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan apa yang ada dalam syariat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada satu lagi lupa. Isra dan Mi'raj itu kental kaitannya dengan Palestina. Alhamdulillah itu di tempat Bapak Ibu ada Baba Water ya. Ini bukan promosi, bukan. Hanya iklan. Tapi iklan buat kebaikan Bu, Baba Water. Bapak Ibu Baba Water yang belum kenal ini. Ini adalah air minum yang hasil dari keuntungannya 100% kita berikan untuk Palestina. Alhamdulillah sudah berjalan dari 2017, berarti udah berapa tahun lah, pokoknya begitulah ya. Itu sudah kurang lebih sekitar 400 juta kita berikan kepada Palestina. Jadi kalau Bapak Ibu ada keinginan untuk mengkonsumsi air mineral yang ada nilai sedekah untuk Palestinanya, bisa konsumsi Baba Water. Menghubungi siapa? Panitia. Panitia. Ya. Gitu. Saya berani ngumumin walaupun di masjid karena ini bukan dagang. Kalau dagang ambil keuntungan, ini enggak, ini bukan. Keuntungannya buat Palestina. Terakhir bulan awal Januari kemarin kami berikan paket sembako bahasa kita untuk sahabat-sahabat kita di Rafah di Gaza. Ya, alhamdulillah berapa paket, kalau tidak salah kurang lebih sekitar 400 paket sembako hasil dari ini. Ya, mudah-mudahan kita mampu diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mendoakan sahabat kita yang ada di Palestina dan memberikan support perjuangan untuk mereka. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita sama-sama dengarkan tausiah yang begitu gamblang, yang begitu mencerahkan diri kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz bisa kita aplikasikan khususnya dalam diri pribadi, keluarga, teman-teman, dan juga bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lainnya yang belum sempat mengikuti acara atau peringatan Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini bisa kita amalkan, baik untuk diri kita maupun untuk yang lainnya. Masya Allah, sebelum acara ini tutup, saya ingin memberikan kesempatan saja untuk ada sesi tanya jawab. Kayaknya Izinnya bisa tanya jawab karena duhur harus sudah sampai di tempat yang lain.
Mohon izin. Oh, iya. Belum bisa. Kalau satu pertanyaan. Satu boleh, satu. Ini sangat disayangkan ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita sama-sama. Dikarenakan ustadznya ada undangan lain dan zuhur harus sudah tiba di tempat yang dituju. Jadi sebagai kesimpulan saja terkait pertanyaan saya jawab. Saya mewakili kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan atas perwakilan yang saya sampaikan ini bisa mewakili para jamaah sekalian. Ustadz, Ya. Bicara masalah Isra Mi'raj, di situ ada kalimat Mi'raj, artinya naik. Tentunya dalam kondisi naiknya Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha itu dengan menggunakan media saja. Medianya itu kalau kita analisa dengan kondisi era digitalisasi sekarang ini, tentu tidak akan yang bisa menyaingi saja. Yang menjadi risau dari saya pribadi, yang kebetulan saya sering berjumpa dengan anak-anak muda, anak-anak sekolah, itu ketika anak-anak itu berhadapan dengan media digital, mereka sangat cepat menangkap daripada ilmu dari digital itu. Akan tetapi di sisi lain, ketika anak-anak itu untuk mendalami ilmu agama, bahkan untuk menjalankan ilmu agama, itu belum disuruh mereka sudah tahu jadwalnya. Bahkan mereka agak sedikit sungkan. Tapi ketika untuk ke media, diajarkan satu media, anak itu cepat tanggap, bahkan cepat mengaplikasikannya. Nah, oleh karenanya, bagaimana langkah-langkah di era digital sekarang ini, anak-anak milenial sekarang ini bisa menyeimbangkan antara ilmu digitalisasi dengan ilmu agama dan menerapkan ilmu agama tersebut, khususnya adalah sholat. Mohon penjelasannya dengan penuh irisan saja. Masya Allah. Walaupun saya juga bukan pakar anak-anak ya, bukan pakar pendidikan anak-anak. Tapi mungkin kalau mau disimpulkan secara ringkas ya, anak-anak sekarang ini semuanya Masya Allah, tidak ada yang buta teknologi. Dan tentu kalau kita lihat prinsip dakwah, tidak boleh melawan arus, tetapi mampu ikut arus dan mengatur arus. Kalau ada orang sekarang ini yang langsung tidak boleh dakwah via digital misalkan itu, ya agak sedikit repot. Karena apa? Sekarang zamannya seperti itu. Maka yang terbaik adalah kita berusaha mampu cerdas untuk ngajak anak-anak ini supaya dia senang untuk belajar agama. Singkat aja lah ya. Saya terinspirasi dengan anak-anak sekarang ini yang menjamur di pinggir tol bawa handphone. Ada yang naik di jembatan penyeberangan, ada yang sampai turun ke tol bawa handphone. Ngapain kira-kira? Ngapain itu bawa handphone? Di pinggir tol. Ada yang pernah lihat nggak? Jangan-jangan cuma saya sendiri yang lihat ini. Banyak juga ya Pak ya. Kalau kita lagi lewat tol itu di atas-atas. Terus kalau ada bis lewat dia udah dari jauh begini-begini. Terus udah nyiapin kameranya. Apa kira-kira? Konten telolet. Konten telolet. Ada di sini? Coba dah perhatiin. Wah sekarang lagi rame banget. Saya bingung kenapa ini konten. Kenapa anak-anak? Oh ternyata konten. Oh ternyata mereka itu ada sesuatu yang membuat mereka itu apa ya, tertarik lah gitu, merasa tertantang dengan itu. Saya hanya berpikir kalau dia bisa itu, kenapa nggak bisa untuk hal yang berkaitan dengan agama? Ya sudah. Maka kemarin ada satu TPA yang bertanya, gimana ya Ustadz ya, mereka ini kalau disuruh ngapalin susah. Ngapalin apa? Ngapalin surat pendek. Baik, begini Ustadz, gimana kalau kita bikin anak-anak kita ini, kita kan masjid punya YouTube, terus mereka ini sedang masa era digital,
salah satu era digital ini eksis lah apa segala macam. Waktu ujian jangan cuma dibikin face to face berdua, enggak. Ujian bikin ada via Zoom, orang tua bisa ngelihat live YouTube masjid, anaknya dipakaikan pakaian yang terbaik, mereka suruh persiapan. Mereka ternyata sukses semua, Pak. Malu katanya kalau cuma di tes sama ustadz sih salah-salah nggak ada masalah. Ini masuk YouTube, wah katanya begitu. Yang kerepotan ibu-ibunya. Kenapa? Anaknya minta disimakin. Akhirnya ibu-ibunya juga ikut nyimak. Hanya dari satu model gitu. Oh ternyata, oh mungkin belajar sholat begitu. Dah sekarang yuk kita bikin, Ustadz mau bikin YouTube ya. Cara praktek sholat yang benar. Kamu jadi medianya. Oh begitu. Oh mereka rapi. Ah itu kita. Memang tidak ikut, memang tidak tergerus arus, tapi ikut arus dengan mengatur arus. Dan itu ya model lah. Dulu pernah saya ketika ngisi pengajian, Pak. Yang hadir pengajian tuh 800 orang. Banyak memang di sekolahan. Anak SMA, kebayang kan ngisi SMA dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu orang yang masih dalam masa labil begini suruh dengerin pengajian. Ya nggak ada yang mau dengerin. Udah begitu mereka di lapangan, oh sibuk dengan handphonenya sendiri-sendiri apa segala macam. Saya nggak nyalahkan mereka. Nggak langsung saya bilang, diam. Mereka boro-boro. Langsung saya bilang, siapa yang punya handphone angkat. Malah pada nyembunyiin. Jangan disembunyiin, angkat. Angkat. Wah, malu-malu masih angkat. Sekarang buka akun Instagramnya masing-masing. Kenapa Ustadz? Kenapa? Udah buka. Siap-siap ya, cari akun Instagram Ustadz mau kasih hadiah. Yang masuk like pertama kali langsung 100.000. Wow, rame itu. Udah mulai tuh fokus mereka. Sekarang udah dapat satu kan, Selain langsung Instagram saya yang jadi pengikut banyak, Pak. Alhamdulillah. Ya kan cara cepat instan. Setelah itu saya bilang, nih Ustadz mau ngomong 10 menit, gak lama, 10 menit. Nanti 10 menit ada pertanyaan, 100.000 lagi. Tapi jawabnya gak langsung, jawab di Instagram. Dengerin bro. Baru langsung, jawab. Walaupun tekor, ya. Keluar kita 500.000 itu. Tapi gak apa-apa. Mengikut arah mereka lah. Ya, kalau pengajian ibu-ibu mah gak saya suruh ngeluarin handphone. Kenapa? Handphone aja jadul. Gitu ya. Kalaupun ada pulsa habis. Ya memang bukan zamannya. Kalau anak-anak mah nggak bisa. Dibikin suruh begitu, wah luar biasa. Ya memang kita harus pintar. Wallahu a'lam. Berarti salah satu cara menyeimbangkan antara media digital dengan bagaimana anak bisa menjalankan sarana prasarana sholat supaya lebih efektif, salah satunya dengan digital itu sendiri ya Ustaz ya. Berarti mohon dukungannya kepada kami Ustaz, khususnya bagian PHBI ini dalam ranah pengembangan meningkatkan Masjid Miftahlul Janah ini, salah satunya dengan media Ustaz. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita yang telah hadir sudah mengikuti sholat berjamaah maupun TPA bisa kita fasilitasi untuk dimediasi ya Ustaz ya. Untuk nanti bisa kita upload dan kita berikan komentar yang baik-baik Ustaz ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak-anak akan lebih cenderung lebih suka dengan konten sendiri dan akhirnya lebih mau mendalami sarana prasarana untuk tentang sholat itu sendiri Ustaz ya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktu sudah siang dan ceramah sudah ditutup oleh Ustadz, saya pribadi dan teman-teman yang lain mengucapkan jazakallahu khairan Ustadz atas kesediaannya untuk hadir menjelaskan tausiah kepada kami. Dan untuk menutup daripada kesempurnaan majelis ini, kita tutup dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Fauzi Hafiz. Kepadanya kami bersilakan. Saya izin. Sebelum doa saya izin, mohon maaf. Insya Allah nanti satu kesempatan kita bisa jumpa lagi ya Allah. Jazakallahu khair. Supaya nanti doanya khusyuk. Amin. Jazakallahu khair.
Terima kasih Allah berikan kita ilmu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuhibbu wa yuhibbu wa yazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya Allah. Rabbi zidna ilman nafi'a. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, ya Allah, tambahkanlah keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, ya Allah, atas kekuasaan-Mu yang tiada batasnya, ya Allah. Dan tanamkanlah rasa cinta kami kepada Nabi-Mu yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dialah Nabi yang Kau berikan Isra dan Mi'raj. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu, ya Allah, yang senantiasa bertakwa padamu, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk memakmurkan Masjid Miftahul Jannah ini, ya Allah. Dengan segala kekuatan dan daya upaya kami, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami ini, pemimpin terbaik di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kasih dan sayang, berikanlah kami rasa cinta dan kasih sayang sama kami, Allah. Jauhkanlah sifat perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibus Sa'ilin, istajib doa'ana, ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Acara telah selesai. Kami selaku pembawa acara mengucapkan jazakumullah khairan kepada para hadirin sekalian yang telah berkenan untuk hadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin.